Shalom semua, tetap bergairah, tetap bersemangat, amin. Mari kita bersama-sama kembali mereview apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan hari-hari ini, amin. Kemarin kita begitu luar biasa disegarkan kembali dan terus dibangun dari hari ke hari untuk memastikan kehidupan kita makin kuat, makin strong, amin. Berapa banyak yang ada di rumah? Ayo mari semua bersama-sama. Kalau kita terus mindset hati kita, maka mempercaya engkau akan selalu alami dinamika. Amin. Mari kita berdoa bersama. Hota karalabashi karalabasandalabasi. Yaralabashata karalabashi karalabasandalabasi. Bapa, kami berdoa siang ini, kuasa firman bekerja terus menyelaraskan hidup kami, membawa kami di set, membawa kami terus mengerti dan memahami tujuan Tuhan hari-hari ini, dan memastikan kami terbangun makin kuat. Kami bersyukur untuk firman yang selalu mengevaluasi hidup kami, yang selalu datang untuk memastikan hidup kami senantiasa dibangun. Terus kami diset, kami dibaharui supaya perjalanan hidup kami terus mengalami realita hadirat Tuhan. Perjalanan hidup kami terus mengalami kuasa firman bekerja. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja buat kami semua. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, biar itu terus membangun kami menjadi dasar yang kuat dan menolong kami menjadi pribadi yang berfokus ke depan, memandang bahwa jalan-jalan yang kami lalui, jalan hidup yang kami akan terus lalui adalah jalan di atas kebenaran. Kami tidak lagi berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang ini semua kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mohon maaf, gitar kemarin kita pakai putus, jadi Mam tidak bisa pakai gitar karena dua-duanya putus. Oke, sebentar Mam periksa. Mohon maaf atas keterlambatan 15 menit. Oke. Dengan melihat apa yang kemarin kita sama-sama saksikan, bagaimana Tuhan terus bekerja hari-hari ini untuk melahirkan, ya, memunculkan, atau kemarin kita sudah dengar, melahirkan orang benar yang berbeda. Sangat dibutuhkan dari setiap kita adalah ketersediaan hati kita untuk terus di-upgrade dalam firman. Amin, saudara. Kalau saya buka catatan saya kemarin, saudara, beberapa hal penting yang benar-benar memastikan semua kita, termasuk saya sebagai pemimpin, kita harus benar-benar membongkar pola pikir, dasar pemikiran yang selama ini masih mengganjal, masih mempengaruhi proses kehidupan kita untuk kita maju. Jadi saudara harus terus tersedia. Ya, kita lihat kemarin bagaimana sesi 1 membuka kepada kita bagaimana kita sebagai orang benar terhubung. Kalau saya buka catatan saya, saudara, kita lihat di sana gereja harus benar akuratan. Orang percaya harus benar-benar terbangun secara akurat. Nah, kita melihat kebiasaan kita, banyak dari kita sebelum kita dibangun, kita pun di sini sebelum kita berfokus menjadi gereja yang dibangun, dipolakan secara benar,
Ada terlalu banyak hal, pola pikir, gaya hidup yang tidak akurat. Itu sebabnya kita bersyukur terhubung dengan orang-orang yang membawa api kegerakan, betul-betul merestorasi hidup kita, membuat hidup kita sebagai orang benar, tidak lagi menjadi orang benar yang biasa. Karena kebanyakan dari kita merasa kita sudah Kristen, kita sudah melayani, kita sebagai orang percaya, tetapi terus berkutat dengan kehidupan yang tidak akurat. Kemarin kalau kita lihat ikuti sesi terakhir, bagaimana beliau membongkar seluruh kehidupan kita yang tidak akurat, cara kehidupan yang kita lakoni dalam hidup kita, ya kita menjalani kehidupan suasana hati yang belum terbenahi. Kita melayani, kita melakukan semua aktivitas rohani. Benarnya saudara, ada terlalu banyak hal yang masih mempengaruhi hidup kita, sehingga yang terjadi adalah kepalsuan. Kita mengalami berbagai keadaan yang berbanding berbalik dari kehidupan yang seharusnya kita tunjukkan. Karena itu saudara, ketika kita melihat, mengevaluasi, ya, dalam nama Yesus, mengevaluasi setiap pribadi. Kemarin saya juga mengevaluasi diri sebagai pemimpin, ya. Sebagai pemimpin harus sadar bahwa bagaimana terhubungan dengan Tuhan. Kalau saya sebagai pemimpin, itu yang saya dapatkan kemarin, tidak terhubung dengan realita kerajaan Allah, itu tidak akan mungkin jika saya hanya menjadi pemimpin biasa, pemimpin yang hanya melakukan sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala, tanpa pola terbangun secara akurat. Itu sebabnya saudara, kalau kita renungkan, saya buka kembali catatan saya kemarin, bahwa hari-hari ini Tuhan rindu benar-benar kita harus terpola. Hari-hari ini baik pemimpin, karena ketika pemimpin mengalami berjumpa dengan firman, bekerja secara luar biasa merestorasi hidup kita, membawa terobosan, pemimpin akan menjadi pusat dari kegerakan itu. Amin saudara. Jadi sebagai pemimpin kita harus, saya teman-teman yang lainnya, jika mendengar khotbah ini atau apa yang saya sedang sharekan kepada jemaat, mari kita dengan rendah hati. Ada terlalu banyak hal, seringkali sebagai pemimpin kita sulit untuk alami perubahan, sulit untuk bisa mengadopsi pola yang sedang dibawa, muncul akurat. Kata sebentar saudara. Bahwa gereja, orang ya, dari hari ke hari semestinya terus restorasi, alami perubahan, meningkat. Jadi kehidupan kita tidak hanya berkutat dengan ada begitu banyak hal yang semestinya kita mengalami, hidup kita terus meningkat. Kita menjadi manifestasi, menjadi manifestasi dari kebenaran. Karena kerajaan Allah dan sukacita oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Percaya saudara, ketika kita sebagai orang percaya mengalami kebenaran itu bertumbuh, kebenaran merestorasi hidup kita, bukan lagi familiar, maka saudara, kita akan menjadi orang yang berbeda. Dari hari ke hari hidup kita
akan menuju pada proses penggenapan dari apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Amin. Sehingga saudara, semua bentuk dari kegiatan-kegiatan ibadah, hal-hal yang kita lakukan, sekedar sesuatu yang kita lakukan secara agama, tetapi kuasa firman dapat bekerja membebaskan setiap orang. Jemaat otomatis makin kuat karena mereka terus dibangun secara akurat, dipolakan secara akurat. Ya, apa yang Nikodemus alami kemarin beliau tekankan. Apa yang Nikodemus alami sebagai pemimpin, ya, dia mengalami di mana ketika dia bertemu Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertemu, ya, apa yang Yesus. Bentar saudara. Apa yang harus saya lakukan? Ya, dikatakan sama. Yohanes pasal 3. Kita lihat Yohanes pasal 3. Ayat yang kedua dikatakan begini. Yohanes yang kedua ayat Yohanes yang 3, Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa guru sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan itu jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan, menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Nikodemus. Situ bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali di dalam dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksudnya Yesus katakan ini, saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Apa maksudnya Yesus berkata seperti ini kepada Nikodemus? Saudara perhatikan baik ya. Dikatakan di situ jawabnya bahwa sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan baik-baik bahwa kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Ketika kita yakini, kita terima kerja dalam hidup kita, maka firman itu akan bekerja merestorasi hidup kita, hubungan kita, saudara. Keterhubungan kita yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan itu. Saudara, sebentar. Oh, Roh Kudus tolong. Kerja ya. Kerja membebaskan kita sehingga seluruh hidup kita dari hari ke hari makin bertumbuh, saudara ya. Hidup kita makin bertumbuh dan kita alami terobosan gitu ya, dari hari ke hari. Kita terus alami kemenangan. Kita tidak lagi menjadi orang percaya yang biasa, tetapi kita terus alami bagaimana keterhubungan kita dengan Dia, keterhubungan kita dengan ruang tata, keterhubungan kita dengan realita itu terus membawa hidup kita berfungsi dengan baik. Kita tidak lagi oleh banyak hal yang dijalani, yang dilakoni oleh banyak orang, belum terus terpengaruh, ada banyak masalah-masalah, dan kita terus terdistrak. Kita tidak bisa menjalani kehidupan yang bebas, menjalani kehidupan yang ada di dalam level kita menang.
Sehingga saudara, kondisi ini seringkali membuat kita sebagai orang percaya menjadi selalu mengalami kondisi yang tidak bisa move on, tidak bisa makin strong, makin kuat. Itu sebabnya saudara, saudara tetap berdoa ya, tetap berdoa. Tolong terus deklarasikan, ya hadirat Tuhan ada di sini. Suara, ya. Kita berdoa biarlah Tuhan terus bekerja. Firman terus di-download bagi kita. Kenapa? Selama ini saudara, kehidupan kita terus mengalami banyak masalah. Alasan kenapa kita sebagai orang percaya masih terus kehidupan yang terus tidak berdamai dengan orang, kehidupan yang terus menjadi tidak akurat, saudara menjalani kehidupan kekristenan yang tidak sehat. Saya mau berkata kepada saudara, karena sebenarnya kita hanya menjalani yang agama, mengalami kehidupan yang terhubung dengan anugerah, terhubung dengan orang-orang yang terpaham, terhubung dengan realita hadirat Tuhan yang terus memastikan kita makin strong, kita menjadi kuat, kita menjadi makin berkehidupan. Bukan lagi saudara menjadi orang-orang yang selalu pesimis, ya. Roh Kudus tolong. Ya, itu sebabnya sudah mari kita terus pastikan seluruh kehidupan kita. Ketika Israel mengalahkan Midian, artinya saudara, apa yang Israel lakukan adalah satu bentuk dari mengadakan sebuah perlawanan. Harusnya ketika kita menjalani kehidupan sebagai Israel yang kita bukan lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi kita berbeda. Kita memiliki kuasa, kita bergerak sebagai kuasa dan otoritas Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Durata sikara labasandara labase. Coba kita lihat bersama-sama. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Apa yang tadi Yesus katakan pada jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita selama ini mengalami pemahaman kita, ini selalu bicara soal kelahiran baru, soal dibaptis ya. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita renungkan, ini bicara tentang kelahiran juga di dalam roh. Kalau kehidupan kita jalani hanya secara agamawi, maka kita perlu firman anugerah. Pekerjaan firman dan roh itu harus benar-benar merestorasi hidup kita. Sehingga spirit agamawi, spirit yang terus mengkondisikan kita sudah familiar dengan firman, udah biasa. Firman kita dengar tetapi tidak bisa mampu untuk merestorasi hati kita, untuk terus membawa kita dari hari ke hari menjadi pribadi yang makin taat, makin setia. Saudara, ini perlu kita alami terobosan. Kita harus mengalami keterhubungan kita. Karena jika tidak, sebenarnya kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang hanya agamawi. Kita melayani mungkin, kita melakukan segala hal, tapi sebenarnya keterhubungan yang sesungguhnya di dalam roh itu tidak terbangun secara kuat. Itu sebabnya saudara, Yesus di sini berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Ketika kita memahami kebenaran dari hari ke hari, pewahyuan firman terus meningkat. Firman kebenaran itu membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, sehingga kita tidak hanya terfokus hanya dalam pengertian ini tentang baptisan awal. Kita
dibaptis, menyerahkan diri, orang bertobat. Tetapi kita perlu mengalami bagaimana kehidupan rohani kita. Kita mengalami keterhubungan, kita dipulihkan, kita direstorasi, sehingga kita mengalami keterhubungannya makin kuat, makin akurat dengan Tuhan dari hari ke hari. Maka saya namakan di sini bahwa hidup kita sebenarnya sedang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja sebagai Kristen yang biasa. Amin, saudara. Oleh karena perlu dilahirkan kembali. Bagaimana Paulus, saudara, di dalam Kisah Rasul 19 memiliki sebuah perbedaan dengan hamba Tuhan yang ada di sana. Coba kita lihat sebentar di Kisah Rasul. Kisah Rasul. Kisah para Rasul 19 ayat 1. Yaitu yang Mam kemarin tangkap, ya, apa yang impartasi firman yang beliau sampaikan, ya. Paulus di Efesus, ketika Apolos masih Paulus pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dalam nama Yesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Perhatikan baik-baik sebuah perbedaan. Jemaat yang digembalakan oleh Apolos, saudara, apa yang mereka lakukan, sebenarnya mereka menjalani satu kehidupan yang sebenarnya mereka belum mengalami, bahkan mengenal Roh Kudus, jangankan mengalami dibaptis. Mereka belum mengenal, saudara. Dikatakan di sini bahwa Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Perhatikan baik-baik dua kata penting. Paulus bertanya pada mereka, sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Mereka menjawab, belum. Dan jawaban yang berikutnya adalah selanjutnya, saudara. Artinya mereka sedang menunjukkan keadaan real mereka. Itu ditemukan, ya, berjumpa dengan Paulus. Perhatikan apa yang dikatakan di situ. Dikatakan bahwa perhatikan baik-baik, saudara, lihat. Dikatakan di situ akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Artinya mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Jangankan mengalami baptisan, mereka menjawab di sini. Di sini dikatakan bahwa ada Roh Kudus, dikatakan sebentar. Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Perhatikan kata bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Wow, saudara, belum pernah mendengar. Oh, saya mau berkata kepada kita, mari alami pekerjaan Roh, alami baptisan Roh Kudus. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah orang yang sudah lahir baru. Kita mengalami pertobatan. Ketika kita mengalami pertobatan, maka kita dibaptis, kita terus meningkat. Kita tidak boleh menjadi familiar. Kita tidak boleh mendengar Roh Kudus hanya sekedar kata-kata. Kita tidak boleh hanya menerima firman itu hanya sebagai sebuah pesan, sebagai sebuah informasi. Ini yang terjadi. Ada begitu banyak kehidupan kita mendengar firman sudah biasa. Mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terhubung dengan anugerah Tuhan. Kita terhubung dengan hamba, pemimpin, seorang yang membawa anugerah yang benar-benar dipolakan. Paulus adalah pola bagi jemaat pada saat itu, sehingga dia bertanya dengan tepat, sudahkah kamu dibaptis dengan Roh Kudus? Dan mereka menjawab, belum. Wow, saudara, bahkan kami belum mengenal. Dikatakan belum pernah bahwa ada Roh Kudus. Belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara, perhatikan, ini gereja model bagaimana ini, saudara? Apakah saudara mungkin saja saudara ada dalam gereja, tetapi karena pekerjaan Roh tidak diaktifasi, firman dan pekerjaan firman dan Roh tidak bisa bekerja secara leluasa. Ada banyak orang belum mengalami keterhubungan secara akurat di dalam Roh. Tidak ada mengalami kehidupan yang terus mengalami restorasi. Karena
terima firman, relakan diri dibaharui, terus bangun hidup kita. Firman anugerah harus membawa kita, mindset kita kembali. Katakan amin. Oh, ini adalah keadaan yang terjadi di jemaat Efesus. Mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Bahkan dikatakan apa di situ? Ketika mereka percaya, saudara, apa yang dikatakan? Bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Wow, saudara, saya kemarin benar-benar tercengang-cengang. Inilah keadaan gereja yang sedang mengalami kondisi di mana tidak ada keterhubungan. Lalu firman yang kita dengar, firman kita dapat, itu bagaimana kita bisa memahaminya? Hanya memahami secara akal. Itu tidak. Itu sebabnya jangan heran, ada banyak sekali ikatan-ikatan, keterikatan hidup yang begitu luar biasa membelenggu kita. Kita pergi pulang gereja, kita melayani tapi masih pahit hati, masih kepahitan, masih dendam, masih terlalu banyak kali. Ingat baik, kemarin di sesi terakhir Roh Kudus bekerja, dia membongkar kembali hal-hal yang sebenarnya menghalangi dan mengikat kehidupan kita. Semestinya sebagai orang benar, kita terus menang. Apa yang terjadi di sorga harusnya kita terus alami dari hari ke hari. Kita tidak lagi terdistret, kita tidak lagi mengalami kondisi yang terus kalah dan kalah. Kita terus menjalani hidup kepalsuan, tidak jujur, tidak mau diri untuk saya sudah Kristen, saya sudah hebat melayani. Oh saudara, mari hari-hari ini Roh Kudus tolong kami semua untuk terus membaharui kami. Keterhubungan kita dengan pekerjaan Roh Kudus sangat penting. Amin. Keterhubungan kita dengan firman hari ke hari harus makin nyata. Kita tidak bisa hanya dengan firman tidak bekerja, tidak bisa saudara. Dua hal ini saudara, firman dan roh harus bekerja dalam hidup kita terus. Karena saudara, ketika kita mengalami kita tak akan sama. Amin. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan sekedar mengejar yang penting kita sudah diberkati, punya posisi dan lain-lain. Tapi ini tentang Tuhan. Apakah Tuhan bekerja dalam hidupmu? Apakah Tuhan merestorasi hidupmu atau tidak? Halo saudara. Oh Roh Kudus tolong. Keterhubungan kita dengan Tuhan, pastikan kita harus alami kelahiran di dalam roh. Lahir, kita alami keterhubungan di dalam roh. Maka mulai ketika kita terhubung secara akurat, disitulah kita akan hidup dari suara Tuhan. Tuhan akan mulai bekerja dan terus makin nyata. Hidupi firman, hidupi kebenaran. Polakan diri kita dalam kebenaran. Kita harus terus membangun. Setiap firman datang, kita harus benar-benar firman itu menjadi bahan untuk membangun kehidupan kita. Katakan amin. Kita sedang dimunculkan. Itu sebabnya restorasi harus terus terjadi dalam seluruh hidup kita. Ketika kita melihat di sini saudara ya, kondisi keadaan gereja, bisa saja saudara berpikir, merasa bahwa ya banyak orang tahu Roh Kudus, tapi mereka tidak pernah mengenal pribadi Roh Kudus, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin saudara. Karena ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, dari hari ke hari artinya kebenaran akan terus merestorasi kita. Kebenaran makin memenuhi kita. Bukan lagi daging kita, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Membiarkan Roh Kudus terus menuntun kita, mendengarkan suara Roh. Dia leluasa bekerja, memimpin. Dia melatih kita, dia menuntun kita dari hari ke hari. Katakan amin. Izinkan Tuhan saudara, izinkan Roh Kudus terus membawa kita. Alkitab di sini Paulus berkata, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada mereka, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Ada sebuah perbedaan ya.
Itu sebabnya tadi dikatakan mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Apalagi saudara, jangankan menerima, mereka tidak pernah mendengar yang namanya pribadi Roh Kudus. Di sini Paulus melanjutkan pertanyaan, kalian sudah dibaptis belum? Mereka bertanya, kami dibaptis. Di sini dikatakan, kata Paulus, baptisan Yohanes, ya, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, oh Roh Kudus tolong. Oh Roh Kudus tolong, dalam nama Yesus. Saudara perhatikan. Oh dalam nama Yesus. Saudara terus deklarasi. Dalam nama Yesus, segala kekuatan neraka kami hancurkan. Kuasa Tuhan bekerja. Oh putar suara hamba dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Saudara perhatikan. Haleluya. Di situ di ayat 3 dikatakan, Paulus melanjutkan pertanyaan pada mereka. Dia katakan, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes, Paulus berkata di sini, adalah baptisan orang yang telah bertobat. Maksudnya itu adalah pertobatan, orang bertobat menerima Yesus, percaya. Dan saudara dikatakan di sini, dan ia berkata kepada mereka, kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis adalah menuntun, membawa orang-orang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Saudara dikatakan di sini bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu di ayat 5 dikatakan di sini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Jadi saudara, mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Katakan amin. Saya berdoa bahwa semua kita dari hari ke hari makin mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi pribadi yang amat sangat penting. Karena gereja tanpa Roh Kudus, orang percaya tanpa berjalan dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa memanifestasikan kerajaan Allah. Karena Roh Kudus diutus sebagai penolong bagi kita. Kita hanya akan menjadi orang percaya yang biasa-biasa. Kita hanya akan menjadi orang percaya yang agamawi, familiar spirit. Sudah biasa, kita tidak alami pekerjaan roh. Kita tidak alami firman itu bekerja. Dan Roh Kudus menghidupkan firman. Roh Kudus terus memampukan kita untuk bisa menjadi pelaku kebenaran. Katakan amin. Darah, ya, saya berdoa kita semua hari-hari ini terus diselaraskan. Dengan adanya pewahyuan firman kemarin kita terima semua. Kita harus terus membaharui pola pikir kita, konsep pikir kita. Amin. Hubungkan dirimu, terima firman yang terus di-download bagi kita. Dan kita makin sadar bahwa hidup yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang harus terus dibaharui. Kehidupan yang harus terus terhubung dengan ruang tata. Sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu makin mengerti, kita makin bertumbuh. Dari pengertian yang kita dapat, kita bertumbuh. Kita di situ terus membangun hidup kita. Bahwa firman yang kita dapat, firman yang kita terima untuk membawa, tujuannya adalah membawa hidup kita makin berbeda, makin meningkat, makin pemahaman kita di-set. Dan kita bertumbuh, kita mampu, sanggup untuk bertahan di tengah-tengah kondisi keadaan apapun. Bukan cuma mampu bertahan, tapi mampu merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui hidup kita. Katakan amin. Ya, karena itu saudara, kita pastikan seluruh hidup kita, ya, sebagai orang-orang benar yang dimunculkan, pastikan engkau terus bertekun dalam pengajaran yang sudah dibagikan. Dan terus jika engkau perlu mengulang-ulangi kembali, katakan amin. Karena ketika engkau terus mengulang kembali, maka ada banyak hal yang selama ini salah, keliru dalam proses kehidupan rohani. Kita mulai terbenahi dan terus akan terbenahi. Katakan amin. Pemikiran-pemikiran yang lama, pemikiran-pemikiran yang lama akan terus dibenahi. Itu sebabnya saudara, pastikan dari waktu ke waktu
Setiap pribadi, engkau harus memastikan terhubung dengan pusat kegerakan. Firman yang bekerja secara luar biasa, firman anugerah yang dibawa oleh pemimpin, yang di-download oleh pemimpin, yang benar-benar hidup terhubung dengan anugerah itu sendiri, terhubung dengan ruang tahtanya, sehingga dia bisa membawamu, memimpinmu, mempolakan dirimu dalam kebenaran yang diterima. Kita terus dari hari ke hari, karena firman ini harus makin bekerja. Tanpa firman kita tidak akan bisa membangun. Firman adalah material penting. Amin. Itu kita harus sadar. Kita tidak bisa memakai firman hanya sekedar untuk tujuan. Ya, kemarin beliau satu kata penting yang saudara juga kemarin kita dapat adalah kita tidak lagi sekedar memakai firman untuk meminta hal-hal lahiriah kebutuhan kita, tetapi ini hal yang ilahi, kerajaan Allah, hal-hal yang ada di sorga itu harus benar-benar menjadi realita, menjadi nyata dalam hidup kita. Kita terus membiarkan hal-hal ilahi harus terjadi. Kita terus berdoa kerajaan Allah datanglah, pemerintahan Tuhan harus terjadi, di mana setiap kehidupan mengalami ada pemerintahan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat atas kehidupan orang-orang percaya. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya mari semua kita renungkan. Mam juga termasuk ya sebagai dalam level sebagai pemimpin. Saudara, saya berdoa kita semua dimampukan oleh Tuhan. Ya, saya sebagai pemimpin, biarlah kiranya saudara melalui doa saudara, saya terus juga dimampukan untuk dapat terus oleh anugerah menyelaraskan diri, sehingga dapat bersama-sama saudara kita bersinergi untuk membawa perubahan, membawa terobosan. Kita membawa mandat kerajaan, kita menjadi pola orang melihat bahwa orang benar yang sedang dimunculkan oleh Tuhan seperti ini kehidupannya. Kita mampu mengampuni, mampu mengeksekusi setiap firman dalam hidup kita. Setiap hari saudara, kita menjalani kehidupan yang terus merepresentasikan kerajaan Allah itu. Ya, pemerintahan Tuhan itu dalam hidup kita. Otomatis kita bisa memanifestasikan apa yang firman katakan, bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran. Kalau kita konsep pikir kita, pola pikir kita adalah pola pikir kerajaan yang sudah terbangun, maka kita akan memanifestasikan gaya hidup yang berbeda. Amin. Tidak lagi manusiawi, tidak lagi secara menunjukkan kehidupan yang familiar spirit, biasa saja, tetapi terus memunculkan gaya hidup terus dibangun menjadi kuat. Tantangan-tantangan apapun tidak lagi menghalangi kita, karena kita menjadi orang benar yang berbeda. Katakan amin. Sebentar memperiksa. Oh, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong jaringan bagus. Kudus tolong kami jaringan. Semoga semua berjalan dengan baik. Ya, sedikit waktu lagi saudara ya. Ya, kita lihat bersama-sama di situ. Kemarin saudara, saya mendapatkan begini, bahwa ketika saudara kita berfokus untuk benar-benar membangun hidup kita yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, orang benar yang berbeda, ya, kita akan menjadi orang benar yang berbeda jika kita berfokus. Jika kita tidak lagi peduli apa kata orang, kita tidak lagi terus hidupi kehidupan dalam kepalsuan, tapi kita membiarkan, dengar baik-baik, tersedia dan membiarkan diri dipolakan dalam kebenaran. Setiap kali firman anugerah datang pada kita, pekerjaan roh akan terus mengaktifasi kita. Kita akan dimampukan untuk bisa membangun hidup kita. Setiap firman menjadi material penting untuk membangun hidup kita. Setiap pribadi, baik Mam sebagai pemimpin, juga saudara sebagai jemaat, kita terus membangun hidup kita. Kita membangun hidup kita supaya kualitas hidup kita makin berbeda, dibedakan dari yang lain. Karena ada kehadiran Tuhan, ada manifestasi hadirat Tuhan dalam hidup kita.
Dan mungkin orang lain juga berkata, saya ada hadirat Tuhan. Tapi akan membedakan adalah bagaimana proses perjalanan hidup itu kita alami realita hadirat Tuhan. Ada hal-hal yang akan membedakan kita dengan yang lain. Karena itu saudara, mari terus berfokus. Itu yang Mam dapat berfokus. Dan saudara pastikan ketika engkau terus fokus untuk membangun hidup, jangan pernah membuka celah. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang secara lahiriah yang kita jalani. Saudara tahu apa yang selalu engkau mengenali kekuranganmu. Saudara harus terus tutupi celah itu dengan merenungkan firman, deklarasi firman, ya, masuk dalam gerakan 1 jam berdoa mendeklarasikan firman. Dan juga seperti ini, Mam terus mempolakan kita. Mari saudara, kita terus dipolakan dari hari ke hari supaya hidup kita terus makin strong. Kita makin hari makin digosok. Hidup kita makin teguh di dalam Dia, makin hati kita makin diset dalam kebenaran. Maka saya sangat percaya kita tidak akan lagi mudah terganggu. Kita tidak lagi menyimpan perkataan orang dan membuat kita menjadi lemah, menjadi terintimidasi. Tapi kita akan hidupi perkataan Tuhan. Itu yang dinamakan salah satu ciri orang benar yang berbeda. Kita tidak menghidupi apa kata orang, tapi kita menghidupi firman. Karena kita taat, ketika kita mentaati seperti Yesus taat kepada Bapaknya, maka kita mampu melewati sebesar apapun tantangan, sebesar apapun masalah, kita akan disanggupkan dan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Ya, itu sebabnya jangan sampai saudara dari hari ke hari hidupmu dibiarkan untuk terus diserang dan terkontaminasi. Mam berkata, teror balik. Engkau harus menteror balik segala bentuk serangan apapun, intimidasi, hal-hal yang mungkin datang untuk menghantui engkau. Apakah itu di pekerjaan, apakah itu dalam bisnis, dalam rumah tangga. Saya berkata, teror balik. Jangan biarkan itu mengkontaminasi hatimu, menyerang kau, mendisrek hidupmu. Teror balik. Karena disitulah engkau akan lihat kuasa otoritas dalam hidupmu akan bekerja dengan nyata. Katakan amin. Oh, saya berdoa munculnya gereja, lahirnya generasi orang benar yang berbeda. Ayo kita makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, tidak peduli apa kata orang. Terus selaraskan hidupmu. Pastikan secara pribadi engkau terus berkata, ini aku Tuhan, aku dan seisi rumahku akan terus menset hidup di dalam kebenaran. Karena ini waktunya, ini saatnya terjadi perbedaan. Kita dibedakan dari yang lain ketika firman itu benar-benar tinggal di dalam hidupmu. Firman benar-benar merestorasi hidupmu. Firman benar-benar menerobos dalam hidupmu, sehingga terjadi lawatan. Engkau menjadi berbeda karena hidupmu terhubung. Banyak orang hari berkata, oh saya terhubung. Bukti sebuah keterhubungan adalah engkau akan menjalani kehidupan dibedakan dari yang lain. Dari hari ke hari, izinkan Tuhan terus merestorasi hidup kita. Izinkan firman terus membaharui kita. Kita tidak lagi sekedar mengejar berkat jasmani, tapi semua kata firman. Orang itu yang dicari bangsa-bangsa. Tapi ketika saudara dan saya terutama mencari kebenaran, ya, kita berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi apa yang kita cari, apa yang menjadi kebutuhan kita, ketika kita terhubung dengan ruang tata, hidupi suara Tuhan, hidupi apa yang Tuhan terus koreksi kita, benahi kita, kita terus hidupi. Kita tidak lagi mengizinkan hal-hal yang duniawi mempengaruhi kita. Maka saya percaya engkau akan hidup firman anugerah. Anugerah itu akan menset hidupmu. Engkau tidak lagi alami persungutan. Engkau alami berbagai hal yang begitu berat menjalani hidup. Engkau tahu, engkau bisa mengakses janji Tuhan. Ada koneksi keterhubungan ruang tahta, sehingga engkau mampu mengaksesnya. Mengakses apa yang menjadi janji Tuhan. Engkau akan dibedakan dari yang lain. Katakan amin. Kita tidak hidup lagi apa kata orang. Orang mungkin kutuk kita, orang mungkin bicara apa, tidak lagi. Jangan terpengaruh
kerjakan dari hari ke hari. Katakan amin. Kita akan terus alami realita hadiratnya. Yang itu sebabnya pastikan dari hari ke hari engkau harus menjaga hidupmu terus terkoneksi. Firman harus terus men-set hidupmu. Ada realita hadiratnya dalam hidupmu. Setiap hari engkau alami, engkau pikiranmu di-set. Kecenderungan hatimu bukan kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, yang menjauhkan kita, bahkan mendistract kita dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, kepada fokus kita untuk terus merenungkan firman. Kecenderungan hati kita akan selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga hidup kita makin berbeda. Kita akan menjadi ringan, menjalani hidup dengan enjoy, menjalani hidup dengan penuh sukacita, menjalani hidup dengan kebenaran yang begitu. Ya, kalau kita renungkan, kita akan berkata, ih rugi saya, kenapa baru tahu sekarangnya. Ih rugi, kenapa baru sadar sekarangnya. Yang belum sadar segera sadar. Karena jika tidak, engkau akan ketinggalan. Izinkan Tuhan merestorasi hidup pribadimu, keluargamu, rumah tanggamu, baik sebagai suami, sebagai istri. Kalau engkau benar-benar terus hidup firman, maka kita jalani hidup dengan indah. Katakan amin. Oh, saya berdoa kehidupan rohani kita dari hari ke hari. Ya, level ketergantungan kita, level keterhubungan kita, ini yang harus kita pastikan. Kau terhubung dengan firman anugerah tidak? Kau terhubung dengan ruang tahta tidak? Bagaimana hidupmu? Apakah engkau menjalani kehidupan Kristen hanya biasa-biasa? Sudah dilakoni dengan biasa ke gereja melayani, tapi tidak merasa apa-apa. Itu hanya sebagai sebuah kewajiban. Ini familiar spirit. Sebagai orang percaya, harusnya kita alami realita hadirat Tuhan, melewati proses kehidupan. Apalagi di tengah-tengah kondisi, ya kita tahu sendiri pandemi COVID, ada banyak orang menjalani kehidupan mulai ragu, menjalani kehidupan bagaimana hidup nanti ke depan. Oh, saya berkata kepada engkau, kalau engkau dibangun di dalam kebenaran, engkau menjadi orang benar yang akan merepresentasikan kerajaan Allah. Apa yang difirmankan, itu yang kau hidupi, itu yang kau tunjukkan, itu yang kau akan alami, dan orang akan melihat perbedaan itu dalam hidupmu. Engkau mulai mempengaruhi orang Kristen prematur, Kristen yang biasa, Kristen yang tidak mengalami proses, Kristen yang belum menerima Roh Kudus, Kristen yang tidak bergerak dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka akan selalu berkata hal-hal yang sebenarnya lahir, hal-hal yang harusnya saudara kita sudah meningkat, tapi hanya berpikir seputar masalah hati, masalah si tersinggung, masalah ini dan itu, hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan representasi dari kerajaan Allah. Halo, mari sadari itu saudara. Seringkali saya berdoa buat kita semua, seluruh keluarga rohani, lihat hidupmu dan terus berfokus membangun. Kita akan alami ada sesuatu yang berbeda. Ya, jangan kita menjadi pribadi yang akan selalu mengusik orang, membicarakan orang. Ya, mari kita terus jalani kehidupan dengan terus berfokus. Ketika mungkin kita ketemu dengan orang yang kita, spiritnya tidak sama dengan kita, saudara harus selalu mampu dan sanggup untuk bisa mengendalikan, bisa menguasai setiap keadaan kita, yang take over pembicaraan, sehingga selalu akan digiring kepada kebenaran. Apa kata firman? Amin. Walaupun orang akan berkata setiap hamba Tuhan punya persepsi, setiap hamba Tuhan punya pemahaman teologi, ya, dan itu tergantung, karena kebenaran akan muncul dasar keyakinan, dibangun sesuai dengan kebenaran firman kita. Saudara, saya percaya kita akan melihat perbedaan itu. Amin, saudara. Tapi jika sebaliknya tidak, artinya pertanyaannya, kalau ada realita hadirat Tuhan, kenapa orang masih seperti itu? Jika ada realita hadirat Allah di sana, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus, kita menerima bagaimana Roh Kudus beroperasi dalam hidup kita, saya percaya saudara akan ada buah yang kita dapatkan. Mari berbuah, saudara. Mungkin kita berbuah baru 30, teruslah meningkat. Buah-buah kerajaan itu harus meningkat 30, 60, bahkan mencapai. Katakan amin. Bapa terus menginginkan kita untuk kita berbuah. Mari, kalau firman kau sudah dapatkan. Kalau saya terima apa yang kemarin
Agustinus di live stream, di Zoom conference yang kita terima kemarin adalah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki percayakan kita. Ya, Mam tidak usah jelaskan, tapi yang pasti ini akan terjadi dan akan dimunculkan. Engkau akan menggembalakan orang, engkau akan mulai mementor orang, tapi terlebih dahulu hidupmu harus terbangun, hidupmu harus, sikap hatimu harus berbeda. Semua yang tidak diberesin, semua yang tidak benar harus segera siap, bersedia untuk dibongkar, siap untuk dikoreksi. Karena kekristenan yang engkau jalani itu tidak menjamin bahwa engkau sudah rohani. Yang harusnya kita sadari adalah Kristen sejati, orang-orang yang benar-benar mengalami Tuhan. Mereka melihat, mereka mengalami Tuhan, mereka terus berjalan, adalah buah-buah dari kehidupan yang akan dilewati. Dan orang melihat, tidak bisa berbantah, tidak bisa berbohong. Katakan amin. Jadi bukan kepalsuan. Terus ungkapkan kekecewaan, terus ungkapkan kepahitan, terus ungkapkan banyak hal, saudara. Mungkin masih gosip orang ini dan itu. Firman yang selama ini kemana saja? Kok tidak bisa membangun hidupmu? Firman selama ini itu kemana saja? Baik engkau pemberita firman, pengkhotbah, atau pelayan yang melayani, firman yang kau khotbahkan, kau dengar kemana saja? Kok tidak bisa mengubah hidup kita? Ini pertanyaannya, saudara. Banyak dari kita tidak sadar, masuk gereja, keluar gereja, terlibat dalam pelayanan, tapi ada terlalu banyak hal sehingga kita tidak bisa maksimal di dalam Dia. Halo saudara, ya karena persoalannya banyak adalah kenapa terjadi banyak masalah. Persoalan begitu banyak. Manusia adalah sumber dari masalah. Nah, kalau manusia tidak dibangun secara akurat, tidak dipolakan dengan benar, ya semua tidak akan bisa, saudara, ya. Kita tidak akan bisa menjadi representasi. Amin, saudara. Oh, Roh Kudus tolong. Jaringan Roh Kudus tolong. Oh, dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus tolong jaringan dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong dalam nama Yesus. Jaringan bagus ya. Saudara bisa mendengar suara Mam? Saudara masih bisa mengikuti? Tolong kasih jempol. Jika saudara masih bisa mengikuti, tolong komen ke sini ya. Jadi saudara, pemahaman kita akan keterhubungan kita dengan Bapa di surga harus benar-benar clear. Saudara bisa berbicara mulut berbusa-busa sekalipun, saudara tidak akan alami sesuatu. Amin. Jadi mari terus bertumbuh. Pastikan kita terus alami realita keterhubungan kita dengan ruang tahtanya. Kita alami di mana Tuhan terus bekerja. Konsep kita, ya, pola pikir kita terus dibaharui, diset dari hari ke hari sehingga kita makin memiliki konsep dan pola pikir yang akurat. Karena keterhubungan dengan Bapa ya akan membawa kita ya terus makin berbeda dari hari ke hari. Kita akan terus melihat bagaimana kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, kehidupan yang terhubung akurat. Kita akan jelas mendengarkan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita hidup dari suara Tuhan, kita hidup dari perkataan firman itu akan terus mindset hidup kita. Katakan amin. Karena itu saudara, mari pastikan dari hari ke hari kita terus berfokus, bertekun dalam pengajaran, dan terus bertekun bersekutu. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Terus bangun kehidupan kita. Bagikan apa yang kau sudah dapatkan. Bagikan, sharingkan, gemakan kepada orang. Sehingga banyak orang akan benar-benar mengalami dimerdekakan. Mengalami kehidupan yang terus dibangun dari hari ke hari. Mereka akan bertemu dengan kebenaran. Ketika mereka bertemu dengan kebenaran, pasti mereka akan alami perjumpaan. Mereka akan alami kebenaran itu menjadi dasar keyakinan dan membuat hidup mereka tak akan sama. Katakan amin. Oh, tersendat. Jaringannya kurang bagus ya. Oke lah.
Kita sudah jam 1 juga. Ya, Mam sambung besok. Biarlah Tuhan tolong kita YP. Ya, jaringan memang kurang bagus. Mari kita berdoa saudara. Ayo berdoa. Jangan lupa terus hubungkan diri. Doa 1 jam. Deklarasi firman dalam kegerakan yang sudah kemarin Pastor Stephen Agustinus sampaikan. Kita terus berdoa sehingga apa yang menjadi agenda Tuhan akan terus digemakan, terus terjadi penyelarasan, penyetaraan di mana-mana. Mari kita berdoa. Oh rabashata karalabasi sandar Bapak, kami berdoa siang ini, Roh Kudus bekerja dan terus mendownload firman bagi kami. Kebenaran yang kami sudah terima biarlah terus bekerja, melepaskan, membebaskan orang-orang percaya yang akan dibenahi, akan terus menerima suplai firman, terus mengalami lawatan Tuhan, restorasi daripada Tuhan. Karena firman-Mu akan bekerja membebaskan, firman-Mu mengimpasi hidup kami. Kami berdoa siang ini terjadilah di dalam nama Yesus. Kami tidak lagi menjadi seperti kondisi keadaan jemaat di Efesus. Kami akan mengalami peningkatan ketika kami dipolakan. Paulus mempolakan gaya hidup kerajaan. Paulus mempolakan kebenaran pada jemaat di Efesus. Mereka mengalami restorasi, mereka alami terobosan. Hal yang sama kami berdoa terjadi dalam hidup kami. Ada ketersediaan, ada kerendahan hati untuk terus mau dipolakan, mau dibangun, mengadopsi gaya hidup kerajaan, mengadopsi apa yang sudah Tuhan beri sebagai pola gereja. Maka kami berdoa terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah. Ada banyak orang hari-hari ini pola yang benar di dalam nama Yesus. Seluruh hidup kami menjadi pola hidup yang memberkati banyak orang. Bapak terima kasih. Bukan tentang Engkau, kerjakan tujuanmu. Hadirat Tuhan memposisikan diri untuk terhubung dengan ruang tata. Karena tanpa keterhubungan semua kami lakukan agamawi dan familiar. Itu sebabnya kami berdoa siang ini di dalam nama Yesus. Semua kami menerima berkat Tuhan. Semua kami menerima firman siang ini demi nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, bahkan ke seluruh keluarga rohani dalam lindungan Tuhan. Karena kami percaya realita hadirat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur. Termeterailah firman-Mu dalam hidup kami demi nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, yang percaya berkati kita semua. Ya, tetaplah teguh, terus bergairah. Ya, menghimbau kita semua, mari tetap one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan tolong kita kiranya ke depan. Saudara, besok Mam tidak live streaming. Ayo gabungkan diri di Menara Doa lantai 2 jam 6 ya. Kita sudah mulai. Kita berdoa biarlah kuasa Tuhan terus bekerja. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita ketahui bersama. Saudara akan lihat di info. Jadi sebentar besok kita tidak live streaming. Kita gabung di Menara Doa lantai 2. Mari terus bersama-sama, makin strong, makin kuat, bergairah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai bertemu besok minggu. Dan saya percaya, mempercaya kita semua sehat-sehat. Shalom. Selamat siang. Tuhan berkati kita semua.